Oke, jos teman-teman ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan channel Zaki Service Elektronik. Di pertemuan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi pengalaman sedikit tentang bagaimana cara memperbaiki mesin las ya, mesin las merek Blackfoot. Yang dimana untuk kerusakannya ini sudah kita obrak-abrik ya. Kalau menurut kita kelihatannya agak fatal ya. Ini kerusakannya mati total teman-teman ya. Jadi ada suara ledakan di dalam. Untuk wattnya sendiri 350 watt di sini, teknologi Jepang Blackfoot ya. Ampernya menggunakan 120 ampere. Dan ini penyebab kerusakannya setelah kita buka ya. Jadi kita tanpa videoin, kita bongkarnya tadi. Nah, di sini terlihat teman-teman. Ada resistor sebagai setarnya ini ya, sebagai setarnya dia gosong ya, sehingga gosongnya ini dia sampai membuat di sini ada relay 24 volt. Ini tulisannya ya, 20 ampere. Nah ini sampai bolong ya karena kena ledakan ini. Jadi ini permasalahan dari mesin las ini, dia gosongnya ini sampai tersentuh sama ini ya. Baliknya tegangan di sini disebabkan dari MOSFET-nya ini. Nah ini kalau kita cek dia short teman-teman ya. Kita cek menggunakan avometer manual aja ya, di skala 1 kilo. Nah ini jadi penyebabnya ini tegangan balik teman-teman ya, dari 300 volt DC ya, 300 volt DC dia balik karena dia short. Nah ini semuanya kita balak-balik, menyatu semua teman-teman ya. Ini tandanya IGBT nya short ya. Jadi entah penyebabnya ini short, kita belum tahu apa karena dia ini terlalu panas sehingga ada percikan di sini atau bagaimana. Yang jelas kita akan menggantinya dengan NTC teman-teman ya. Nah ini kita ambil lepasan dari mesin las Lakoni bisa, Rino bisa, untuk pemancing tegangan pertama ya, supaya tidak MCB meteran tidak kembali waktu kita nyalain. Jadi ini fungsinya sebagai peredam denyutan tiba-tiba masuk listrik teman-teman ya. Kemudian diperkuat dengan dikunci dengan relay. Jadi di sini kita sudah pengecekan di area untuk pensuplai tegangan ini ya, drivernya, penguatnya untuk IGBT ini kita cek normal. Inti permasalahannya di sini, ini kita sudah coba cek LM317-nya ya. Untuk rangkaian ini teman-teman, dia ini lain daripada model-model sistem mesin las yang sekarang ya, karena dia mengambil output tegangan DC-nya 15 volt itu dari IGBT ini teman-teman ya, rangkaiannya itu. Jadi teman-teman harap diperhatiin, khususnya mungkin pemula. Jadi untuk daerah sini dia ini kalau kita beroperasi kita tidak boleh sembarangan untuk mengecek tegangan di sini, karena dia tidak melewati trafo ya, tidak melewati trafo, dikarenakan dia ini memproses tegangan dari 300 volt DC-nya teman-teman ya. Jadi diproses dari elko besar ini, dia langsung masuk ke rangkaian ini. Jadi kalau kita tidak sengaja kesentuh atau kepegang, otomatis kita akan kesetrum di sini teman-teman ya. Karena ini tidak ada pembatasan untuk, biasanya untuk tegangan DC outputnya yang tegangan rendah sekitar 15-12 volt. Untuk trafo las normal lainnya biasanya dia bebas setrum teman-teman ya, menggunakan PC atau enggak ada yang langsung menggunakan gacun ya, kayak gitu itu.
Mungkin teman-teman bisa menjabarkan dari penjelasan kita ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi untuk rangkaian ini sekaligus jadi output tegangan 15 volt ya. Ini pencatu daya, mensuplai pencatu daya dari 15 volt juga. Jadi ini multi rangkaiannya teman-teman ya. Jadi untuk posisi kerusakan ini dia tidak akan bisa nyala kalau ini tidak posisi baik teman-teman. Dia akan short, tegangan 15 volt pun tidak ada tegangan dia. Oke, nanti prosesnya ini kita akan ganti teman-teman. Ini kita akan ganti dengan menggunakan 40 N60 juga ya. Kita akan saksikan bersama bagaimana hasilnya, karena untuk pengecekan di komponen yang lainnya ini tidak ada masalah. Nanti kalau memang dia ini tidak mau ya, atau dia kembali konslet, berarti rangkaian di IC ini bermasalah ya. Berarti sedikit harapan untuk kita perbaiki, karena ini agak ribet kalau kita perhatikan rangkaiannya. Mungkin kalau senior yang sudah master ya, dia akan gampang. Dan ini kita kendala di sini juga spare part teman-teman ya. Oke, saksikan terus teman-teman, kita akan mengganti ini. Untuk yang relaynya ini sudah kita cek ya, dia berfungsi normal, cuma bolong aja karena kena ledakan resistor ini. Untuk resistor ini kita tidak tahu nilainya ya, jadi kita ganti dengan yang 180 ohm aja, 180 ohm untuk NTC nya ini. Oke, simak terus teman-teman bagaimana hasilnya nanti dari pengerjaan kita. Oke teman-teman ya, kita sudah pemasangan di relaynya kembali, kita tutup dengan isolasi ya. Nah ini, dan kita tidak luput juga pengecekan di komponen ini teman-teman ya. Yang perlu kita pengecekan lebih lanjut transistornya ya, sebagai penguat dari IGBT ini. Jadi kalau kita tidak dicek karena ini dalam keadaan short, biasanya kembali short ya, karena untuk spare partnya ini lumayan agak mahal yang aslinya. Nah ini TIP transistor ini ya, Y2, atau bisa kita menggunakan transistor dengan tipe S8550 ya. Nah ini kapasitor 4,7 N. Kemudian ini dioda, salah satu ada dioda silikonnya, dan juga dioda recovery ya, 5198. Nah ini 15K, ini perlu pengecekan, ini sudah kita cek semuanya, dan kita akan menggunakan penggantinya dengan ini teman-teman ya. Ini yang rusak. Nah ini beda-beda tipis, 40 N60. Apakah bisa ada hasilnya nanti ya, karena ini sudah aman. Kita pengecekan di rangkaian ini aman ya. Ntar kita lanjut di waktu sudah terpasang, karena itu kotor sekali, perlu pembersihan ya, supaya betul-betul duduk di pendinginnya rapat. Nah itu kita bersihkan dulu sebentar. Oke, simak terus teman-teman ya. Oke, kita sudah melakukan pemasangan teman-teman ya, tinggal penyederan. Nah ini untuk penggantinya ya, 40 N60F. Nanti untuk nomor dioda dari penyaarannya ya teman-teman, 60F30 sama 4N40N30. Oke, kita lanjut ke penyederan dulu. Oke, penyederan sudah selesai,
tinggal pembersihan menggunakan thinner sedikit aja ya. Oke, pembersihan sudah selesai. Sekarang tinggal uji cobanya ya. Nunggu kering sebentar. Kemudian kita rakit kembali. Oke, sekarang kita percobaan teman-teman apakah berhasil ya. Kita perhatiin lampu LED-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke teman-teman ya, jos. Kipas sudah muter ya, kedengarannya. Untuk lampu LED indikator nyala. Nah, coba kita matiin kembali. Nah, itu mati. Kemudian kita nyalain. Ya. Sekarang kita cek tegangan teman-teman, tegangan output DC-nya ya. Tes di soket ini. Ini belum terpasang di sini. Kita pasang di sini aja. Oke, 60 volt teman-teman ya. Nah, itu perhatiin. 60 volt. Sekarang kita langkahnya tinggal pemasangan baut dan uji cobanya apakah bisa bekerja dia ini. Oke, simak terus teman-teman ya. Kita akan pasang bautnya dulu. Kita matiin. Bagaimana hasilnya ya. Oke, pemasangan baut sudah terlaksanakan. Sekarang kita uji coba kembali. Oke, ya udah nyala ya. Kita cek tegangan di output ya. Tegangan yang masuk, cuma hati-hati teman-teman ya, karena ini tegangan. Nah, ini sudah ada tandanya berbahaya, tegangan tinggi di sekitar ini ya. Jadi ini terpisahkan sama output dari trafo ini ya, dari lilitan ini, kayak donat ini. Jadi dia outputnya baru tidak ada setrumnya untuk di sini ya, untuk di sini. Nah, ini pembatasnya. Jadi untuk wilayah ini tetap ada tegangannya ya. Kita cek tegangan utama. Untuk tegangan kipas ini teman-teman. Nah, ini terukur 22 volt ya. Volt. Untuk 15 voltnya di sini teman-teman. Kita cek. Oke, 14,8 ya, normal. Untuk outputnya 60 kurang lebih. Sekarang kita coba ya. Kita coba hasilnya bagaimana teman-teman. Kita eksekusi dulu. Oke, nah itu kipasnya kedengaran teman-teman ya. Sekarang kita coba di ampere yang paling kecil, 20 volt, 20 ampere. Bagaimana hasilnya? Ini kawatnya menggunakan kawat 2,6 ya. Ya, oke, berhasil teman-teman ya. Kita tambah ampernya di sekitar 70 ampere.
Oke, mantap teman-teman ya. Jadi berhasil, ini 70, kita ke 80. Nah, jadi itu tadi ya pembahasan kita penggantian di IGBT-nya. Oke, jos teman-teman ya. Jadi ini praktek kita sudah berhasil. Jadi pergantian di itu tadi 40-60 ya. Nah, dia ada di sana. Dan juga penggantian di PTC-nya ini ya, kita ganti. Dan perbaikannya kita berhasil. Mungkin cukup sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga ini membawa manfaat untuk teman-teman yang mempunyai kerusakan dan ingin mempraktekkan sendiri di rumah ataupun bagi pemula ya. Itu tadi tutorial bagaimana cara perbaikan dari mesin las merek Blackfoot ini. Yang dimana kerusakan awalnya terdengar suara ledakan, kemudian kita melakukan pergantian IGBT ya. Oke, sekian dulu karena ini sudah berhasil. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar, nanti mudah-mudahan kita bisa membantu semaksimal mungkin ya. Oke, sekian dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.